Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ya pertemuan kita yang ke-10 terkait metode penelitian kualitatif. Untuk kali ini saya akan jelaskan terkait studi kasus ya. Itu salah satu model apa namanya penelitian kualitatif yang cukup populer dan cukup klasik gitu. Saya ngajar yang klasik, nanti di beberapa ini tuh saya ngajarkan yang kualitatif yang apa namanya terbaru gitu ya. Jadi ada klasik, ada modern gitu ya. Ke-10 nih. Oke. Sebenarnya ada banyak beberapa metode yang lain, masih banyak lagi lah. Ini pertemuan ke-10. Sebentar. Ya, ada 3 artikel pilihan juga saya pilihkan. Kemudian, oh, ini aja. Nah, terus apa lagi ya? Insya Allah akan ada pemaparan ya, tidak lebih dari 5 menit, 5 menit aja, 1 menit, 1 menit, yang akan diwakili oleh kelompok. Yang pertama kelompoknya Radit dulu. Nah, silakan Radit bisa share screen. Nanti jangan lupa yang bertugas ditanyakan ya tadi ya. Menanyakan satu hal. Coba share screen. Saya juga. Oke, share screen bisa? Saya juga tak. Nah, sip, udah kelihatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Giliran ya, giliran. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil PKM-RSH kita yang judulnya Analisis Pengaruh Promosi Media Sosial terhadap Minat Generasi Milenial dan Generasi Z berkunjung ke Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Akan dilanjutkan teman saya, Yasmin. Pada bab pertama yaitu tentang pendahuluan, media sosial adalah media yang digunakan untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi, baik dengan sesama individu atau dengan perusahaan. Media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi dan promosi yang paling efektif di era digital saat ini, terutama bagi generasi Pak, milenial saya dan generasi Z izin keluar ya Pak. Ada perlu Iya, nggak iya. bisa. Ya. yang sangat akrab dengan teknologi. Media sosial memunculkan media sosial marketing yang berguna untuk membujuk para konsumen dan memberikan kemudahan untuk para pembisnis dalam memasarkan suatu produk yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi melalui media sosial Instagram dan TikTok terhadap minat generasi milenial dan generasi Z dalam berkunjung ke Museum Sono Budoyo. Melalui pemahaman pola pikir interaksi dan preferensi generasi muda terhadap konten promosi digital, promosi museum dapat lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui penelitian ini, penulis juga memperkenalkan Museum Sono Budoyo yang telah berdiri sejak tahun 1935 dengan koleksi lebih dari 23.000 benda seni. Museum ini diklaim sebagai yang terlengkap menurut urusan budaya Jawa. Di dalam terdapat banyak informasi budaya serta benda-benda bersejarah seperti bentuk menguri-uri kebudayaan Jawa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, strategi promosi media sosial mana yang paling efektif dalam meningkatkan minat generasi milenial dan generasi Z untuk mengurangi Museum Sono Budoyo Yogyakarta, untuk mengunjungi, maaf. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan minat berkunjung ke Museum Sono Budoyo Yogyakarta antara generasi milenial dan generasi Z yang mengetahui promosi media sosial dibandingkan yang tidak mengetahui promosi tersebut?
Yang ketiga, bagaimana karakteristik promosi media sosial atau konten, frekuensi posting, dan interaksi yang paling efektif dalam mempengaruhi minat generasi milenial dan generasi Z untuk berkunjung ke Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh promosi melalui media sosial terhadap minat berkunjung generasi milenial dan generasi Z. Yang kedua, mengetahui seberapa penting promosi media sosial tersebut terhadap minat berkunjung generasi milenial dan generasi Z. Yang ketiga, mengetahui strategi promosi mana yang paling efektif untuk peningkatan pengunjung Museum Sono Budoyo. Yang keempat, mengetahui frekuensi jumlah pengunjung di Museum Sono Budoyo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Melalui penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana strategi promosi media sosial yang efektif untuk menarik minat generasi milenial dan generasi Z untuk mengunjungi Museum Sono Budoyo. Melalui pemahaman preferensi dan perilaku online generasi muda, Museum Sono Budoyo dapat mengembangkan konten dan kampanye media sosial yang lebih relevan dan menarik. Melalui strategi promosi yang tepat, Museum Sono Budoyo dapat membangun citra positif dan meningkatkan awareness di kalangan generasi muda. Penelitian ini dapat memberikan insight tentang bagaimana generasi muda mengakses informasi, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan media sosial. Terus siapa yang lain? Cuma Radit sama ini. Semuanya sudah menyampaikan? Belum, Pak. Yes. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori minat dan teori generasi. Teori minat atau interest theory menjelaskan faktor internal, kebutuhan, keinginan wisata dan belajar, dan eksternal, pengaruh lingkungan, informasi dari Instagram dan TikTok yang mempengaruhi minat mengunjungi museum. Teori generasi atau generational theory menjelaskan mengenai karakteristik dan perilaku generasi milenial dan generasi Z, termasuk preferensi media sosial mereka. Promosi promosi media sosial. Promosi yakni suatu kegiatan pengenalan wisata Museum Seno Budaya Yogyakarta terhadap khalayak ramai dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai museum ini dan menarik minat untuk datang berkunjung. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada saat ini telah membawa perubahan yang cukup besar pada kehidupan masyarakat. Dampak dari transformasi perubahan gaya dan tatanan kehidupan tersebut hampir menyentuh seluruh sektor kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, politik hingga kebudayaan, menurut Rizky 2021. Generasi milenial dan generasi Z merupakan kelompok yang sangat aktif di media sosial dan memiliki pengaruh besar dalam tren pariwisata. Mereka cenderung mencari informasi dan rekomendasi dari media sosial sebelum memutuskan untuk berkunjung ke suatu tempat. Warpani 2007-74 mendefinisikan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memicu seseorang atau sekelompok orang mengunjungi suatu tempat karena sesuatu itu memiliki makna tertentu, misalnya lingkungan alam, peninggalan atau tempat sejarah, dan peristiwa tertentu, menurut Setiorini et al. 2018. Pengaruh media sosial terhadap minat berkunjung ke objek wisata. Penelitian yang dilakukan oleh Niputu Ayu Listiadewi menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan ke wisata Sukawana Sunrise. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial Instagram memiliki pengaruh paling besar terhadap minat berkunjung wisatawan, sejalan dengan karakteristik responden yang lebih sering menggunakan platform tersebut. Penelitian Penelitian lain yang meneliti pengaruh media sosial, word of mouth, dan daya tarik wisata terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke objek wisata Gunung Beruk, Karangpatihan, Balong menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam meningkatkan minat wisatawan serta menambah informasi sebelum berkunjung ke objek wisata. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari persepsi wisatawan dengan lebih mendalam daripada hanya mengumpulkan angka di atas kertas.
Survei yang dirancang dengan teliti ini menekankan bagaimana minat generasi milenial dan generasi Z untuk mengunjungi Museum Sono Budaya yang dipengaruhi oleh promosi di media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner melengkapi pendekatan kualitatif, menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan terukur atas fenomena yang diteliti. Tujuan dan durasi penelitian. Studi yang dilakukan di Kota Yogyakarta melibatkan pengikut akun Instagram dan TikTok resmi Museum Sono Budaya dan pengunjung yang sudah datang berkunjung. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2025 hingga sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing. Subjek penelitian Subjek penelitian dalam penelitian ini yakni generasi milenial yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 dan generasi Z yang lahir antara 1997 hingga 2012. Responden dipilih berdasarkan proportive sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. Pernah melihat atau mengikuti akun Instagram Museum Sono Budoyo. 2. Berdomisili di Yogyakarta atau pernah berkunjung ke Museum Sono Budoyo. 3. Aktif dalam menggunakan Instagram, TikTok, ataupun media sosial yang lain. Yang keempat, jumlah responden 10 atau 12 orang ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis mendalam. Teknik pengumpulan data yang pertama ada wawancara mendalam, in-depth interview, yaitu wawancara secara langsung atau daring untuk menggali persepsi responden tentang konten promosi pada platform di TikTok maupun Instagram, dan pengaruhnya terhadap minat kunjungan, pengalaman, serta pandangan secara informan. Yang kedua ada observasi partisipatif online, yang mengamati konten promosi pada platform TikTok maupun Instagram dari Museum Sono Budaya yang termasuk postingan, reels, story, dan interaksi pengguna. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis dari unggahan konten Instagram maupun TikTok dari Museum Sono Budaya. Yang kelima, teknik analisis data berupa transkrip wawancara, data berdasarkan tema, menyusun pola dan hubungan antar tema, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, yang terakhir adalah keabsahan data. Untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi, data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara akan dibandingkan untuk menjamin keabsahan sumber dan metode. Untuk menjaga validitas data digunakan triangulasi sumber dan teknik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan hasil wawancara dengan observasi konten. 2. Memverifikasi informasi dengan literatur atau referensi yang relevan. Yang ketiga ada member check. Lalu di bawah ini terdapat contoh kuesioner untuk survei yang bisa digunakan oleh Museum Sono Budaya untuk mempromosikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya eksplor, kayaknya lebih baik saya ke teman-teman dulu aja. Nanti kalau saya terlalu ini, coba ke siapa ya? Ke siapa namanya? Kelompok mana tadi sudah ini? Ini kan berarti Radit sudah ya, Power Rangers ya. Ke Yo West Band. Nah, satu pertanyaan buat kelompoknya yang tadi Radit. Bagir, Jarot, Egi atau Hakim? Jadi Bagir yang ada ya. Nah, silakan bertanya Bagir. Untuk kelompoknya. Si Hakim tadi kenapa ini? Lagi. eh Jarot ada. Ayo kelompokmu Bagir, halo. Jarot nih hadir juga. Pramuditya kayaknya ada juga tadi. Ayo siapa yang bertanya ini? Tidak ada. Apa ini tinggal pergi ini nih. Halo Jarot, Pramuditya, apa Bagir? Atau pertanyaannya belum ada? Hadir, Pak, hadir. Tanya satu pertanyaan. Sebentar, Pak. Masih sebentar. Oh gitu, masih butuh waktu. Oke, em,
Yaudah, kalau masih butuh waktu saya ke teman-teman yang di Velocity, Arfan, Alivia, Adinda, Renovalia. Arfan, Arfan ada, Adinda ada, Renovalia ada. Ini ada tiga semua nih. Tiga ada, satu lagi. Alivia. Atau silakan salah satu. Semuanya yang sudah ini lengkap nih berempat nih. Hadir semua. Satu pertanyaan udah, Arfan. Siapa yang mau bertanya dari empat orang itu? Halo? Bentar, Pak. Coba. Ya udah, oke. Berarti saya dulu ya. Oke, udah boleh lah. Saya dulu. Ya intinya apa namanya? Tolong di stop share screen dulu, Radit, timnya Radit ya. Saya ngasih masukan sedikit lah. Sebenarnya saya paling suka ini apa, tapi ini lagi-lagi mungkin butuh pengalaman juga jam terbang. Bisa share screennya dimatikan dulu. Kelompoknya sini di stop atau saya blow aja ya. Oh, atau ini aja ya tadi sebentar. Replace. Sebentar. Share screen. Ya udah saya ya. Proposal PKM RSH. Nah, ini ya. Nah, baik kelompoknya sini saya pengen jelasin. Sebenarnya saya ada ini kayaknya di dalam runtutannya. Kamu harus lebih banyak membaca jurnal kualitatif ya. Tapi jadi separuh dari tinjauan pustakamu itu lebih kepada kuantitatif bukan kualitatif. Ini jadi hati-hati kalau bisa hindari kata-kata analisis pengaruh. Kenapa? Karena analisis pengaruh ini biasanya identik dengan kuantitatif. Kalau lebih kualitatif tuh eksplorasi gitu ya. Ini menarik sih. Kalau dari kelompoknya Radit, nih, sebagai ketua lah saya ini kan. Ini yang pernah berkunjung ke museum situ siapa? Coba Syabila, Pak, Syabila. Radit belum? Belum, Pak. Radit belum. Sabila mana Sabila? Saya, Pak. Oke, apa namanya? Memang promosi media sosial museum ini yang bikin beda dengan museum-museum lain apa? Dari yang saya amati, itu Mm-mm. sebelum saya tahu musim tersebut kan di media sosial Instagram dan TikTok itu banyak sekali promosi tentang museum-museum. Tapi yang paling menarik itu di akunnya Museum Sono Budoyo karena banyak yang gimana ya Pak? Itu kayak reelsnya terus apa apa ya? Postingannya itu kayak teratur gitu loh Pak. Kayak terus Oke. dibahas semua yang ada di dalam-dalam museum itu kayak koleksi-koleksinya itu dibahas secara runtut, secara jelas, terus di-shoot semua gitu, Pak. Oke, bagus. Jadi ini menurut saya bagus ya, walaupun memang ini menarik, apa namanya, di tengah metode, tapi ini sudah mulai banyak sih. Tapi menurut saya paham sebenarnya ada peluang besar karena menurutmu dia di sosial media mungkin beda dengan museum-museum lain ya. Yang menjadi tan ini sebenarnya catatan ya. Sebentar, saya share screen apa ini. Nah, ini contoh. Sebenarnya ini mulai banyak sih. Ini contoh ada di salah satu skripsi ya. Pengaruh promosi media sosial Instagram terhadap minat kunjung ini mirip banget. Followers akun resmi Museum Sonobido ini mirip banget. Cuma kita bisa bikin beda sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya promosi media sosial yang bagaimana yang dilakukan oleh Sono Budoyo gitu ya. Misalnya kampanye media sosial di apa namanya kampanye sosial media apa namanya sebagai penarik minat kunjungan misalnya ya studi kasus di Sono Budoyo. Jadi kita eh, tujuannya tuh berbeda. Misalnya ini tujuannya di deskripsi ini ya. Jadi kita bisa bikin beda sebenarnya.
apa namanya, biar nggak terlalu mirip lah. Ini mirip banget. Dan sebenarnya tantangan kita itu kita mau bikin beda. Jadi teman-teman harus lebih memberanikan diri lagi. Jadi bukan cuma ya udah kita bikin ini aja lah. Nah, ini hampir mirip banget sebenarnya. Ada beberapa promosi ini hasilnya tuh ini statistik. Kalau tadi saya baca itu kualitatif ya, maka hal-hal yang terkait statistik, kuesioner, skala Likert itu perlu dihilangkan karena nanti kamu wawancara mendalam. Wawancara mendalamnya kepada siapa? Kepada tim marketing atau tim sosial media dari museum gitu ya. Jadi misalnya contoh ternyata nanti misalnya ya prediksi saya temuannya diantaranya adalah bentuk eh, promosi sosial media itu lewat pembuatan akun reel, pembuatan reels ya, video dan bagaimana cara mereka membuatnya. Apakah ada rapat dahulu atau kemudian semua benda-benda di museum diinikan. Nah, itu kan nggak ada di kuantitatif ya. Kuantitatif hanya menunjukkan ini tuh ada pengaruh gitu. Tapi kalau kamu kampanye sosial media yang bagaimana yang dilakukan oleh Museum Sono Budoyo, nah itu menjadi peneliti kualitatif gitu ya. Nah, itu contoh. Jadi jangan dimixkan karena ya kadang mungkin udah ikut ini aja padahal ini kuantitatif ya. Jadi apa namanya sebenarnya kualitatif tuh sangat punya peran dalam membuat hal baru. Kalau ini kan cuma ya ada pengaruhnya. Cuma kita masih bertanya kan sebenarnya kampanye yang bagaimana gitu ya atau bentuk promosi sosial media oleh oleh sebuah museum di Yogyakarta atau museum budaya di Yogyakarta gitu ya. Eksploratif sesuatu studi eksploratif dengan pendekatan studi kasus misalnya. Oke, menurut saya itu namanya itu kemudian dari kurang banyak ini ya sitasi kemudian sebentar. Jadi, itu yang jadi masukannya. eh Kemudian oke itu dari saya nanti ada banyak sebenarnya itu yang harus kalian ini kan kalian harus buat beda, jangan buat terlalu sama. Dan saya suka di beberapa ininya ya mungkin saya harus jelaskan yang beberapa hal yang saya suka dalam proposal ini adalah kamu membuat ininya udah bener nih, ada subjek, dikasih kriteria, ini bagus. Cukup orisinil lah. Yang daftar pustakamu yang terlalu ini nih, ini terlalu apa namanya daftar pustaka itu kita cukup menjelaskan penelitian apa yang sudah dikaji. Contoh misalnya kita perlu kritik ya, sintesis itu misalnya studi-studi terkait pengaruh minat hanya menunjukkan tentang adanya pengaruh signifikan sosial media terhadap minat kunjungan. Tapi belum ada studi yang menjelaskan bentuk promosi sosial media bagaimana yang dilakukan pihak pengelola museum. Nah, itu kalimat yang sakti itu harus kalau bisa muncul dalam akhir tinjauan pustaka gitu ya. Oke, baik kemudian kita ke jadi bukan kayak gini sebenarnya menganalisis nggak usah banyak-banyak satu dua cukup ini mengetahui bagaimana bentuk promosi sosial media oleh ini gitu ya. Dan nggak harus generasi milenial generasi Z yang salah satu generasi nggak apa-apa tapi dua-duanya juga nggak apa-apa tapi intinya jangan pakai kata-kata pengaruh ya. Seberapa penting ini kuantitatif. Makanya agak kontradiksi atau berlawanan dengan metode yang kamu tuliskan di sini. Sebenarnya ini kuantitatif atau kualitatif, ya. Kayak gitu ya. Silakan sekarang ke siapa tadi? Kelompoknya Arfan. Pertanyaannya apa? Ah, Alivia, Arfan, sama Adinda. Halo, sudah ada pertanyaan? Arfan, Alivia, Adinda, Renovalia, Belum, Pak. belum. Ya, apa yang mau ditanyakan bolehlah dikonfirmasi. Kemudian Bagir, sudah ada pertanyaan? Atau mungkin hawa liburan kali ya. Jadi di ini.
Bisa konsen. Bagir gimana? Jarot, Pramudiata, Ahmad Hakim. Oke, ini pertimbangan ke-10 ya. Tiradit sudah menyampaikan. Oke. Belum ada, ya udah. Kalau belum ada, ya udah kita skip lah mungkin ya. Tapi ya hadir cukup lengkap tadi ya. Hadir itu aja lah. Oke, tunggu-tunggu pertanyaannya nggak ada. Ada? Siapa yang sudah ada? Arfan, coba tadi dari pemaparan 5 menit itu apa yang pengen ditindaklanjuti gitu ya. Itu sebenarnya juga sebenarnya pengennya kalian juga dalam membuat project itu punya masukan atau saling bernegosiasi, ya, minimal diskusi gitu ya. Oke, bener nih, belum ada. Kalau belum ada ya sudah, mungkin apa namanya kita geser aja ke kelompok lainnya dulu. Nanti kalau sudah sampaikan ya, kelompok apa namanya ininya. Sekarang kita ke pemaparan kelompoknya si siapa namanya Nurisa ubur-ubur. Nah, ini Nadira, halo, Nadira hadir. Hadir, Pak. Silahkan. Apa namanya? eh Siapa yang mau ininya? Mau menyampaikan? Saya stop share screen. Timnya Nadira, hadir? Siapa yang mau presentasi? Nadira, Huzaifah. Nurisa? Hah? Oh ya, ini Huzaifa. Oke. Baik, silakan siapa yang memulai? Yang ini, silakan Huzaifa. Yang lain, saya minta kelompok ini ya. Pegasus sama Haidar ini hadir nggak? Kalau Haidar nggak hadir mungkin ya Pegasus ini Ataya, mana Ataya deh. Nggak belum ada. Kemudian Salma ada kayaknya. Salma ya, kelompoknya Salma. Salma dan Salma, dua Salma, ada dua Salma sama Diah Putri. Salmanya yang ikut cuma Salma yang satu. Ini Salma yang mana ya? Ini apa? Mereka kembar. Salma sama Dia Putri. Dia Putri ada sama Salma. Oke, nanti Ada, jangan Pak. lupa. Ya. Oke, silakan timnya Nadira disampaikan. Halo? Em, Siapa memulai Nadira? Ini udah share screen-nya udah tampil sih, tapi yang mengawali ada Nadira, ada Nurisa, belum join juga. Nurisa nggak ada. Wah, ini timnya Huzaifah, silakan Huzaifah sama Nadira deh kayaknya ya. Ya udah berdua eh, presentasi dulu. Oke, Nadira silakan. Halo. Gimana ada problem Nadira? Nadia, Nadia mungkin nggak hadir. Nadia, Huzaifah tadi. Ini kan Huzaifah yang ini. Udah Huzaifah. Nah, udah Huzaifah sama Nadira nanti biar ini apa namanya presentasi mandiri untuk Nurisa sama Nadia ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ubur-ubur ikan lele
ingin mempresentasikan tentang program eksplorasi potensi produk yogurt sebagai usaha halal berbasis kewirausahaan syariah. Hmm. Terus, silakan. Pak terputus. Hmm. Maaf Pak, masih ada gangguan sinyal ini. Oh ya, gak usah pakai video nggak apa-apa. Nah ini join nih Risa ini Risa. Ya silahkan. Mungkin lagi mengambil lokasi jauh ya. Oke, ya apa namanya sampaikan sebisanya. Halo, atau Nadira saja dulu suaranya atau oke. Selesai ini kapan ya? Hmm, Sebentar, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dari kelompok Ubur Rubrikan Nilai ingin mempresentasikan eksplorasi, bentar Pak, eksplorasi potensi produk yogurt sebagai usaha halal berbasis kewirausahaan syariah. Pendahuluan, industri makanan dan minuman di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk sehat dan halal. Salah satu produk yang tengah naik daun adalah yogurt karena manfaatnya bagi Mm-mm. Atau mungkin disambung yang lain dulu, misalnya Nurisa dan Nadira yang lain dulu, atau mereka kalian lagi di satu tempat. Suaranya hilang apa? Nggak tahu apa sinyal ya. Atau mungkin yang penting suara juga boleh deh, nggak harus share screen. Kalau seandainya, oh ya, itu terlempar. Dilanjutkan Nadira mungkin secara presentasi aja, nggak usah share screen. Baik, Pak. Jadi untuk pertama ada pendahuluan. Industri makanan dan minuman di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk sehat dan halal. Salah satu produk yang
tengah naik daun adalah yogurt, karena manfaatnya bagi kesehatan, khususnya sistem pencernaan, serta digemari oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadi aspek halal sebagai pertimbangan utama dalam memilih produk. Yogurt sebagai produk fermentasi susu tidak hanya kaya probiotik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara tepat. Potensi yogurt untuk dikembangkan sebagai usaha halal sangat besar, apalagi jika diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan syariah yang menekankan etika, kejujuran, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Eksplorasi potensi yogurt sebagai usaha halal berbasis syariah menjadi sangat relevan karena dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi Islam dan menjawab kebutuhan pasar akan produk yang sehat, halal, dan thayyib. Selain itu, perkembangan usaha ini di kalangan mahasiswa dapat membentuk jiwa kewirausahaan sejak dini, sekaligus menanamkan nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis sehari-hari. Selanjutnya, Rumusan masalah penelitian ini berangkat dari 3 pertanyaan utama. 1. Bagaimana potensi yogurt sebagai produk usaha halal di kalangan mahasiswa? 2. Bagaimana penerapan prinsip kewirausahaan syariah dalam pengembangan usaha yogurt? 3. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam usaha yogurt berbasis syariah? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi produk yogurt sebagai usaha halal di lingkungan masyarakat, di lingkungan mahasiswa, mengidentifikasi implementasi prinsip-prinsip kewirausahaan syariah dalam usaha yogurt, menggali peluang dan tantangan usaha yogurt halal dari perspektif mahasiswa. Manfaat yang diharapkan untuk memperluas literatur tentang hubungan ekonomi syariah dan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa muslim untuk memulai usaha halal berbasis yogurt. Mendorong tumbuhnya ekosistem bisnis syariah yang berintegritas, beretika, dan berkelanjutan di kalangan generasi muda. Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka. Yogurt adalah hasil fermentasi susu dengan bakteri baik yang probiotik dan cocok dikembangkan dalam skala usaha kecil menengah karena manfaat gizi dan nilai ekonominya. Usaha halal dalam perspektif ekonomi syariah menekankan kehalalan bahan, etika produksi, serta transaksi keuangan yang bebas riba dan gharar. Kewirausahaan syariah sendiri adalah konsep bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan keberkahan dengan menekankan amanah, kejujuran, dan etika dalam setiap tahapan bisnis. Tantangan utama bagi pelaku usaha halal adalah kekurangan pemahaman konsumen tentang konsep halal dan keterbatasan sertifikat produk. Namun, peluangnya sangat besar seiring meningkatnya permintaan produk halal baik di pasar domestik maupun global. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus pada mahasiswa muslim yang merintis usaha yogurt halal di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sudah? Atau suaranya hilang? Selanjutnya, luaran penelitian. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah model sederhana usaha yogurt halal berbasis kewirausahaan syariah yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa. Artikel ilmiah yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, pelaku UMKM,
dan institusi pendidikan dalam pengembangan model usaha halal yang sehat dan sesuai syariah. Penutup, melalui penelitian ini kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan usaha halal berbasis syariah di kalangan mahasiswa, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang sehat, beretika, dan berkeadilan di Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Jokut ya, ini tapi oke lah, tapi nanti biar dieksplor sama teman-teman dulu. Saya ke siapa nih kelompoknya Pegasus dulu. Z, Salma dua, Salma, sama ini. Silahkan. Z-nya nggak hadir. Kayaknya Salma deh. Yang hadir cuma ada dua. Salma ada dua. Hadir semua. Silakan bertanya. Satu orang. Dia Putri kayaknya ada ya. Ya. Siapkan bertanya. Dia. Dari kelompok kami, apa perbedaan signifikan antara usaha yogurt konvensional dan usaha yogurt berbasis syariah? Baik. Terima kasih. Bagus tanyaannya dari dia. Silakan dijawab siapa perwakilan dari kelompok ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele mereka tuh dua ikan yang nggak pernah bersatu karena yang satu di laut, yang satunya di. Oke, silakan dijawab. Loh, halo, ubur-ubur. Eh, Pertanyaannya boleh diulangi lagi nggak, Pak? iya, pertanyaannya adalah apa bedanya yogurt berbasis syariat dengan yogurt konvensional yang ada selama ini? Tapi bagus ya, saya kayaknya melempar teman-teman kritis satu sama yang lain itu menurut saya bagus dibandingkan saya tapi itu pertanyaan bagus ya dari kelompok apa namanya cukup inilah bagus saya suka ya, karena pertanyaannya bagus saya kasih nilai meskipun Z nggak hadir ya kasih nilai 3 lah ya bagus itu pertanyaan Untuk mendasar ya silakan. untuk perbedaan yogurt syariah dan konvensional, Kak, Pak. Ya 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 jadi Eh, idemu yo- ini ya un- silakan. untuk yogurt syariah diproduksi dan dijual sesuai prinsip Islam, bahan halal, proses bersih, tanpa riba, dan adil dalam transaksi. Untuk Hmm. yogurt konvensional fokus pada keuntungan tanpa jaminan kepatuhan terhadap prinsip halal atau etika bisnis Islam. Eh, Jadi Seperti itu, oke. Pak. Pertanyaannya kemudian, misalnya, ada nggak yogurt yang nggak halal? Eh, untuk di Indonesia mungkin harus dia harus ada logo halalnya sih, Pak. Nah, enggak, pertanyaannya kan, apakah ada produk yogurt yang Oh, tidak halal? Jawabannya ada atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Kalau ada, apa buktinya gitu ya? Atau mungkin salah satu temuan, berita, kasusnya, belum ada? Oke, tapi itu pertanyaan kritis ya dari tim dia dan kawan-kawan. Menurut saya itu menarik. Itu yang jadi concern dari sekian banyak makanan. Mungkin kenapa yogurt karena mungkin itu yang dari sisi trendingnya ya, dari yang kekinian. Tapi lagi-lagi ini juga tantangan ya. Meskipun ada dosen lain menugaskan PKM kewirausahaan, tapi saya kira teman-teman harus benar-benar membedakan. Jangan dipaksakan lah ide bisnis itu sebagai ide penelitian. Kadang-kadang dua hal yang berbeda. Misalnya kalau kita tarik ke dunia penelitian misalnya,
Misalnya gimana, Risa, gimana cara tahu yogurt itu halal atau tidak? Eh, dalam komposisinya apa? Bisa saja kayak yang tidak halal mungkin mengandung gelatin dari babi, penggunaan Oke. enzim atau kultur mikroba dari sumber haram, Terus barisa bagaimana tambahan cara, mengandung alkohol. cara mengetahuinya? Itu kan ciri-cirinya. Cara mengetahuinya gimana? Supaya konsumen tahu, oh ini ada gelantin babinya nih. Atau Dalam label, mungkin dalam label komposisinya Pak. eh, oh kalau label kesehatan. Nah sekarang penjual yogurt banyak nggak yang melampirkan komposisi? Hmm. Misalnya atau jadi studi itu misalnya contoh ya kepatuhan. Jadi misalnya tadi isunya sebenarnya bukan potensi kan artinya misalnya kepatuhan para pebisnis yogurt terhadap syariah misalnya atau kendala sertifikasi halal dalam pengusaha yogurt atau pengecekannya bagaimana sih model ya. Kalau kita itu misalnya ini kan pasti orang-orang yang tahu terkait yogurt, produk yogurt itu produk susu dan lain sebagainya. Gimana kita apa namanya uji apa yang bisa mengetahui oh saya lagi makan yogurt. Nah, tapi nggak ada label halal bisa nggak kita apa namanya cek ya, atau melakukan uji sehingga ini halal atau tidak itu caranya dan lain sebagainya. Sebenarnya ini lebih ke riset yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau kewirausahaan akhirnya ini jadi kayak rancu sebenarnya antara ini PKM kewirausahaan atau PKM penelitian gitu kan. Sebenarnya yogurt itu misalnya apakah baik untuk kesehatan atau tidak atau apakah yogurt itu ketika dikasih gula dampaknya terhadap kesehatan. Nah, itu adalah judul-judul penelitian. Kalau yang ini kayak masih rancu apa namanya antara PKM kewirausahaan dan PKM penelitian. Jadi kamu harus pisahkan itu. Jadi misalnya oke lah, mungkin kamu karena suka yogurt pengen neliti suatu yogurt gitu. Apa namanya? Pertanyaannya tadi jual belinya tanpa riba. Yogurt yang dari ribanya itu gimana itu? Kan tadi disyaratkan kalau yogurt yang halal nggak pakai riba. Kalau yogurt yang nggak halal yang pakai riba. Nah, tolong jelaskan gimana itu yogurt pakai riba itu. Gimana Risa? Bener Pak. Oke. Atau mungkin sumber pendanaan dari usaha yogurt itu dia apa namanya mengandung pinjaman bank atau ribawi sehingga apa namanya itu jadi ininya. Maka ini saya kira judulnya perlu dipertajam lagi ya terkait yogurt ini. Jadi pertama pisahkan dulu antara riset dengan PKM kewirausahaan karena itu berbeda sama sekali. Misalnya contoh apa yang mempengaruhi mahasiswa atau mahasiswa milenial Z sadar untuk mengkonsumsi makanan sehat misalnya. Apakah influencer ataukah studi-studi gitu ya. Itu contoh. Kemudian masalah halal ini biasanya sih terkait sertifikasi halal juga sih. Apakah ada kesulitan dalam sertifikasi halal untuk produk yogurt gitu ya? Oh mudah kok yogurt itu nanti ditelitinya gini-gini ya. Siapa kita wawancarai biasanya auditor halal atau orang yang melakukan sertifikasi halal pihak LP POM, MUI atau LPH UMS ada namanya lembaga penjamin halal di UMS itu. Nah, apa tantangannya ketika kita misalnya tantangan sertifikasi halal produk yogurt gitu. Oh iya yogurt ini kita harus butuh ini. Nah, itu mungkin kualitatif bisa ya kan. Jadi kita ingin kayak gambarkan bahwasanya nanti kalau yogurt ini disertifikasi halal itu ini yang dibutuhkan misalnya. Nah, jadi itu menjadi lebih lebih ini dari sekedar yogurt syariah tadi apa namanya
em, agak apa namanya terlalu mungkin meluas dan kurang spesifik tujuannya ya. Oke, itu ya silahkan nanti diobrolkan dengan timnya, itu masukan dari saya. Kemudian saya ke kelompok yang lain ya. Oke. Kelompoknya Haidar ada. Kalau kelompok Haidar nggak ada ya berarti kita ke kelompok ini kadang Haidar tuh hadirnya di kelompok B, kelas B gitu. Yang brainstormer. Nah, nih Diana Putri, Umo, Neti, ada Diah Putri nih, Diana, ada Umu, nggak ada Neti, nggak ada. Oh iya nih, ini satu kelompok nggak ada. Aduh, satu kelompok nggak ada perwakilan ini gimana nih? Ya Nggak Bapak, ada. Hah? Siapa siapa? Oyan Pak. Ini Oyan. Oh ya, Oyan. Silakan pertanyaannya apa, Oyan? Namamu pakai nama yang lain ini tadi saya search nggak ada nama Oyan. Ada pertanyaan Oyan? Jawab kamu pakai nama selain Oyan ini. Sugianto. Pertanyaannya belum Belum ready? ada Bapak. Belum ready. Oke. Yang hadir siapa nih? Oyan aja. Jadi Bapak. Oke. Oke. TPA Arahman. Kan Hadir ya. Oke. Tapi nanti mungkin saya tanya lain lah hal lain ya. TPA Rahman, Kucing Oyen, sama Masikma. Mungkin saya tanya hal yang berbeda ya. Ubur-ubur udah. Nanti saya tanya hal yang lain. Oke, baik. Mungkin itu saja. Kita langsung ke materi ya. Ke materi tentang studi kasus ya. Apa namanya? Nah, tadi. Apa namanya kita apresiasi ya kepada teman-teman yang berani sudah memaparkan hasil karyanya. Oh iya, saya juga saya lupa lagi nih. Tadi ya, jadi saya minta persetujuannya dan juga mungkin informasi dari para ketua suku yang hadir. Ya, lagi-lagi, tapi menurut saya waktu itu berharga ya. Jadi saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengganti di lain hari atau bahkan menjelang apa namanya menjelang UAS gitu ya. Jadi kita kalau bisa ya minggu itu ya kita ganti minggu itu. Nah, saya ada tadi saya harus cerita dulu ya, cerita sebentar. Walah kenapa ini. Nah, ini sebentar saya share screen. Sebentar. Ini saya ada jadi mungkin apa namanya rencananya saya untuk kelas B sama A kita akan online. Nah, ini kan sampai 11.30 aja sebenarnya acaranya. Saya ada acara ini, ada undangan. Jadi, apa namanya, mungkin kita akan online tapi agak malam hari ya. Moga-moga malah lebih bisa teman-teman semuanya. Tapi mungkin saya gabung kelas A dan B dan mungkin ada pemaparan 4 kelompok ya. Di apa namanya oleh kelompok A dan kelompok B. Berarti yang belum pemaparan siapa ini? Menarik. Oke, jadi sudah ya. Eh, Apa namanya? Radit sama Nadira ya tadi sudah cukup apa namanya memaparkan. Tadi yang nggak hadir Nadia ya. Nadia nggak hadir. Atau hadir Nadia? Halo? Suaranya tadi Huzaifah. Tidak hadir, Pak. Kem Hah? Tidak hadir, Pak. Nggak hadir ya. Nanti biar dia mandiri ya. Kemudian Radit tadi lengkap kelompoknya Radit. Lagi-lagi itu difokuskan ya, difokuskan. Sebenarnya saya sangat suka di bagian metodenya. Oke, nah insya Allah yang minggu depan berarti kelompoknya si Bagir kalau nggak salah ya, itu sama Arfan Velocity itu minggu depan 20 Mei tapi nanti kita Senin malam ya, kita alihkan Senin malam. Senin malam. Senin malam online karena saya ada acara di tanggal Selasanya tadi. Zoom pukul 20 lah ya selesai.
Senin malam itu berarti ya bukan ini ya. Oke. Senin malam. Senin itu bukan ini. Bukan tanggal 20, tapi 19 Mei. Kita ubah. Nah, ini supaya tahu, supaya lengkap ya. Oke. Show must go on. Nah, itulah satu tok. Sama kelompoknya Bagir. Disiapkan Bagir ya. Semoga hakim bisa komplit. Oke. Saya taruh di atasnya aja lah. Oke. Nah, oke. Nah, kalau sudah sepakat ya, itu yang akan terjadi di minggu depan. Karena Selasa pagi saya ada acara. Tapi untuk yang kelas C saya kayaknya bisa offline. Jadi kalau bisa offline, jadi saya benar-benar nggak menghindari kalau nggak benar-benar ada acara. Oke, sekarang saya akan jelaskan materi hari ini ya. Tinggal sedikit waktu, 15 menit. Insya Allah cukup, yaitu tentang studi kasus. Ya, jadi apa namanya studi kasus ini apa namanya sangat populer dan dulu banyak banget. Entah sekarang itu banyak ditinggalkan ya, tapi mungkin pemahaman kita itu agak keliru dengan studi kasus itu. Ya, jadi kita harus berbenah memahami apa yang dimaksud dengan studi kasus. Kayak misalnya museum tadi ya, ketika itu tidak terjadi oleh di museum-museum lain, itu maka sangat cocok untuk kita jadikan studi kasus. Ya, oke. Nah, ini insya Allah kita jelaskan materinya sebentar, belum muncul ya. Apa namanya? Sebentar, oke. Nah, ini kita show ya. Oke, ini sudah terlihat ya share screen-nya. Oke. Nah, studi kasus itu apa namanya? Oke, mungkin gini aja biar ini. Jadi studi kasus itu adalah seperti kita melakukan pengusutan, seperti layaknya polisi membongkar kasus-kasus besar, ya. Jadi bisa individu, bisa beberapa contoh. Tapi fokusnya studi kasus itu extensive data collection. Jadi studi kasus ini dia bisa jadi datanya itu berbagai macam, ya. Contoh misalnya kalau kita menetapkan satu kasus tersangka, nah ini kelompoknya Indra. Bila mana ini Indra yang hadir siapa aja nih? Indra hadir? Hadir, Pak, Indra. hadir. Oke, Indra hadir. Jadi cek-cek itu. Apa namanya kalau kelas kecil tuh kadang-kadang kita bisa cek-cek nih. Indra hadir terus Satrio. Satrio HW, Pak, diklat. Oh diklat. Aldiansyah. Sama, sama Satrio. Oke. Sama Satrio Hibah diklat juga. Hebat nggak tahu Hibah. di mana, nggak ada di kamar dia. Oke. Ya udah, Indra, untuk menetapkan sebuah persangka, pihak penegak hukum tuh membutuhkan apa? Atau apa yang diperlukan? Bukti, bukti. Berapa bukti? Menetapkan seseorang bisa jadi tersangka atau KPK dan sebagainya. Nah, banyaknya kurang tahu, Pak. Banyak kurang tahu ya. Jadi kalau kalian lihat penetapan tersangka itu hanya bisa dilakukan ketika minimal dua alat bukti yang sah gitu ya. Oke, jadi sehingga itu yang ada dalam studi kasus juga sama. Jadi studi kasus ini buktinya kita punya banyak bukti lah. Utama kasus-kasus tertentu ini banyak teman-teman, tapi lagi-lagi ini bukan data yang mudah. Kecuali kalau kalian punya akses eh, backup dari polisi macam-macam. Ya kemarin barusan beberapa contoh ya. Jadi studi kasus itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Cuma data bisa jadi cukup eksklusif ya. Lagi-lagi dengan kualitatif, apalagi teman-teman saya pengen penelitian hukum. Sebenarnya penelitian hukum tuh yang yang segi merepotkan tuh terkait bentuk data dan sumber data. Karena sumber data hukum tuh bisa jadi aksesnya itu tidaklah mudah.
Contoh sekarang ini saya pengen share screen ya satu kasus. Oh, misalnya BMT yang bangkrut gitu. Bisa nggak kita bikin studi ini? Tapi lagi-lagi ini nggak akan mudah. Tapi bisa pada dasarnya. Kita mengatasnamakan apa namanya peneliti, kita tidak mau apa namanya mungkin kita bisa mengumpulkan bukti-bukti fakta persidangan sih menarik sih ya. BMT Karanganyar apa namanya kemarin tuh di kalau nggak salah ini ya yang kemarin rame beberapa CCC di apa namanya di demo mana ya? Ah, gelar demo ini 8 hari ini saya share screen kelihatan nggak nih? Oh belum belum ini masih PowerPoint-nya nih. Ini teman-teman. Nah nih ya intinya eh, demo penuntutan pencairan dana 32 miliar yang tidak jelas sejak tahun 2024. Jadi apa namanya diduga ditelan penerus, kemudian demo nasabah ini saya nggak ke detail, tapi ini kan kasus tertentu ya. Bisa nggak kita melakukan studi kasus apa yang menyebabkan BMT ini kemudian menjadi bermasalah? Itu sangat bisa, tapi kan kita butuh banyak bukti ya. Apakah benar ada internal yang bermain dan sebagainya? Dan mungkin kita mengakses datanya nggak bisa dan mungkin butuh bantuan polisi atau sebenarnya menurut saya ada ide yang menarik yang lebih soft ya dari dokumen pengadilan yang terkait BMT ini. Jadi naskah-naskah kasus ya atau segini mungkin kan mereka ada yang melaporkan ya nasabah ada yang melaporkan atau anggota pembiayaan ada yang melaporkan kepada polisi gitu ya kan. Nah, hasil hasil ke polisi ya walaupun ya karena harusnya kita yang mengungkap seperti itu tapi kadang-kadang kita bisa membahas juga syukur dibandingkan dengan dokumen-dokumen pengusutan BMT yang bangkrut di lain tempat. Nah, itu bisa ya. Jadi apa namanya teman-teman itu studi kasusnya. Jadi menarik. Sesuatu yang hanya terjadi di segelintir dibandingkan banyak orang sebenarnya itu cocok untuk studi kasus. Dan ini sebenarnya bukan hanya hal negatif tapi yang positif juga bisa. Jadi kayak misalnya Indra atau misalnya oke siapa namanya oke Indra sudah sekarang saya ke Kucing Oyan ini ada yang hadir nggak nih? Atau bahkan nggak ada nih mumpung nggak wah nggak presentasi nggak ada Nurul Riani oh ada Riani Nafika ada Felda Felda nggak ada berarti Riani dan Nafika halo. Hah? Iya, Pak. Oke, nah Riani, coba jelaskan teman satu kelas atau satu kelompok kucing oyen yang paling beda sendiri. Dalam hal apa? Nggak harus sebut namanya lah, inisial juga boleh. Ada yang gini atau sifatnya aja, jangan orangnya. Ada yang hanya dia Pak yang begini, apa itu? Misalnya bisa tidur sambil berdiri atau apa? Ada kenalan teman sekelas atau satu kelompok yang dia punya keunikan sendiri. Hal baik ataupun hal buruk. Misalnya ada yang tiap temennya si Navika ini tahajud tiap malam misalnya kan. Atau yang lain boleh. Nggak harus yang terlalu negatif. Positif juga boleh. Paling bersih misalnya. Ada Riani, halo? Atau Felda yang jawab. Atau Navika. Belum ketemu sih, Pak. Oh, sama aja. Yang bikin beda lah pokoknya. Cuma dia aja Pak. Atau yang jarang-jarang menemukan aktivitas itu di teman-teman lain. Ada? Atau Navika mau jawab? Oke. Halo Navika? Oh, belum Halo ketemu. Pak, Ya, ada nggak Navika? Sesuatu bentar yang Pak, paling, Hah? sebentar. Sebentar, oke. Intinya ada nggak misalnya dari satu kelompokmu atau satu kelas gitu ya, dia memiliki hal yang paling beda dibandingkan yang lain, entah hal positif atau negatif. Pertanyaannya ada atau enggak? Gitu dulu. Mungkin ada ya Pak, tapi saya belum Ah, nemuin itu.
Mungkin ada tapi belum nemuin. Oke. Mungkin ada tapi belum nemuin. Berarti belum belum nemuin. Oke, tapi ya itu butuh butuh banyak telaah ya, sehingga kalian bisa menemukan. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke, sebenarnya nanti saya pengen apa namanya banyak studi apa namanya studi ini aja sih, studi apa namanya contohnya ya, contohnya. Oke, ini saya sudah share screen apa ini? Oke ya, sudah share. Nah, kemudian ada banyak macam-macamnya gitu ya. Contoh nih, mahasiswa yang punya masalah membaca. Kemudian ada hal yang menarik nih, misalnya pendidikan bercocok tanam, ya. Kemudian private school tuh kayak sekolah swasta atau mungkin homeschooling, kan nggak semuanya ada. Knowledge curriculum gitu ya. Jadi bisa intrinsik, instrumental, multiple juga. Kalau intrinsik mendalam ya, atau bisa instrumental ada multiple ini. Dan intinya ketika case study itu kita bisa mendalam banget. Jadi kita melihat ini 1 jam ya, padahal isinya adalah sedemikian rupa gitu ya. Jadi apa namanya menyeluruh lah, mendetail gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya ini ada anak dapat nilai F, ada dapat nilai F, dapat nilai F. Ini BMTA bangkrut, BMTB bangkrut, BMTC bangkrut, kemudian diteliti itu bisa gitu ya. Kemudian ada banyak banget apa namanya materi, tapi nanti akan lebih singkat juga kalau saya bisa sampaikan contohnya ya. Contohnya tak masukkan sini nggak ya? Oh ya ini contoh langsung lah ya. Contoh ini satu tempat Valley of Kings. Nah sebenarnya ini cocok sebenarnya untuk kasus Sono Budoyo tadi ya. Misalnya ada satu kampanye promosi media sosial yang mungkin umumnya tidak dimiliki museum-museum lain terkait reelsnya, videonya, prioritasnya gitu ya. Maka ini timnya Radit bisa nih mencoba mengadopsi metode yang ada di sini dan dipelajari dulu. Ini adalah rural tourism itu adalah desa wisata. Nah, rural itu desa. Jadi viable alternatif atau apa namanya kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan untuk menjaga kelokalan ya dan juga pengembangan sosioekonomi berkelanjutan. Sebuah studi kasus di Valley of the Kings. Nah, itu juga bisa studi kasus di Museum Sono Budoyo. Hal apa gitu, reels and video atau sosial media yang berdampak gitu atau trending sosial media model untuk kampanye kunjungan studi kasus di Sono Budoyo itu contoh ya. Nah nih, the methodology applied in this work is based on case study aktivitas. Jadi di sini itu dia itu menstudi kasuskan aktivitas para wisatawan di desa wisata itu. Ya kamu juga bisa studi kasuskan pada aktivitas kampanye sosial media yang ada di Museum Sono Budoyo gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi contoh, bisa nggak sih beberapa studi kasus itu? Bisa. Ini contoh studi kasus 11 desa, 11 kota dan 4 wilayah gitu ya. Nah, contoh bisa. Jadi misalnya ada nggak Sono Budoyo? Kalau itu malah nilainya lebih tinggi nanti. Kayak Sono Budoyo juga Pak di Museum Sangiran juga melakukan itu. Nah, itu menjadi atau Museum Keris ya, Museum Keris di apa namanya di Solo. Nah, using field research data ini ya menggunakan data lapangan ya kemudian mereka ingin bertanyakan terkait keunggulan, tanpa keunggulan, opportunities dan ancaman dan SWOT AHP mobil terkait faktor-faktor yang mempengaruhi apa namanya pengembangan e-commerce di wilayah pedesaan gitu ya. Oke, itu bisa ya. Jadi itu contoh ya. Itu contoh. Jadi apa namanya bisa multiple case dan lain sebagainya. Dan saya harap kalian apa namanya mengadopsi itu. Ya, saya kira banyak teman-teman yang di apa tapi yang cukup bagus sih. Cuma maka yang punyanya si Radit tadi ya. Tolong bisa lebih mengadopsi apa yang dilakukan di artikel-artikel contoh, ya kan?
kedetailannya. Saya suka ada kedetailannya ya. Cuma nanti model metodenya harus di apa istiqomahkan karena ada di beberapa literatur tadi terlalu kuantitatif gitu ya. Ya baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait studi kasus. Nah, insya Allah kita akan apa namanya? Tadi udah saya absen juga ya. Emang ada yang belum? Tadi yang hadir Yani Saminafika ya kan? Oke, ya mungkin ada kesibukan-kesibukan di tengah hari libur. Saya juga mohon maaf. Tapi yang penting kita selesaikan pertemuan kali ini. Kemudian minggu depan mungkin online juga, tapi Senin malam ya, Senin malam aja. Jadi Selasa pagi saya ada acara. Kalian mungkin bisa bebas kegiatan yang lain minggu depannya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.